Haleluya. Shalom semuanya, selamat pagi. Ada sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita dimanapun kita berada. Kita bisa beribadah online di rumah kita masing-masing. Saya percaya ada hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang akan melingkupi saudara dimanapun saudara berada. Dan saya percaya pagi hari ini bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita memulai, kita persatukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala bashiki la barata kala barata kala bashakala barata kala shiki la barata kala bashakala barata kala bashiki la barata kala bash shakala la barata kala bashakala barata kala bashi shiki la barata kala barata kala bashakala barata kala. Terima kasih ya Bapa. Kau maha kudus Tuhan, Kau maha besar Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Persatukan hati kami Tuhan untuk mendoakan bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Bapa. Kiranya Engkau berkati Tuhan bangsa kami Tuhan, dari kota ke kota, pulau ke pulau, desa ke desa ya Bapa. Biarlah nama-Mu Tuhan yang disanjung tinggi ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang semakin besar Tuhan, dan setiap kami Tuhan semakin kecil Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin Tuhan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, bahkan wakilnya, jajaran yang tertinggi sampai terendah ya Bapa. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap mereka ya Bapa. Kau berkati Tuhan kesehatan, Kau berkati Tuhan, berikan hikmat dan pengertian yang ilahi, bahkan berikan kuasa dan otoritas daripada Engkau ya Abah. Berkati Tuhan kota kami, kota Batam ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kota Batam Tuhan dalam lindungan Tuhan. Setiap Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang tinggal Tuhan di kota ini Tuhan, akan Engkau berkati Tuhan di dalam kesehatan, dalam keluarga. Bahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang memiliki pekerjaan Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan ya Bapa. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap mereka ya Bapa. Bahkan Engkau berkati Tuhan perekonomian Tuhan di kota kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik Tuhan untuk kota kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati Tuhan pemimpin rohani kami Tuhan, Pak Niko Tuhan, berserta 4 wakilnya, bahkan Rayon 1I Tuhan, Pak Heron, Pak David, gembala-gembala cabang dan ranting, bahkan Bapak rohani kami Tuhan di tempat ini, Pak Edwin berserta ibu dan kedua anaknya, dan keluarga besar Tuhan setiap hamba-hamba-Mu. Engkau tutup bungkus Tuhan oleh biodara Yesus, memberikan kesehatan yang baik, keluarga yang baik, pelayanan yang baik, bisnis usaha pekerjaan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberikan roh hikmat dan pengertian yang ilahi, memberikan pewahyuan yang baru. Bahkan kami percaya Engkau akan memberikan kuasa dan otoritas-Mu Tuhan untuk pemimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan dialami Tuhan oleh setiap hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, sampai detik ini Tuhan, Kau masih melindungi Tuhan gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. GBI Pantai Permata, Jemaat Jehovah Jireh Batam, setiap pengerja-Mu, jemaat-Mu, Engkau tutup bungkus Tuhan oleh biodara Yesus. Berikan kesehatan yang baik, keluarga besar yang baik, pelayanan yang baik, bisnis usaha pekerjaan yang terbaik bagi setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Biarlah semakin hari Tuhan, semakin mencintai Engkau ya Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, wadah ini Tuhan akan mengalami Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan Tuhan suatu yang luar biasa Tuhan untuk wadah ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengarkan Tuhan setiap doa-doa kami ya Bapa. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Bila lewat hadirat-Mu, lawatan-Mu, Engkau melingkupi Tuhan kami semuanya ya Bapa. Dan kami serahkan Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Yes Lord Jesus. Kita sama-sama bangun manusia roh kita bersama.
Shakala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala bash. Kura barata kala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala. Shakala barata kala barata kala barata kala barata kala bashakala barata kala bash. Yes, Lord Jesus. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan kemenangan Tuhan milik setiap kami ya Bapa. Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi Tuhan setiap kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya.
terpujilah ya Bapa. Kau layak Tuhan menerima pujian penyembahan Tuhan dari setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Kami minta Tuhan bila hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dimanapun kami berada itu seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Kita akan sama-sama menyaksikan pesan dari tim teologi. Berikut ada videonya. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar, dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi, gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah?
Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya, kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Mari kita persatukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Shakalalala barata kalabarata 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 kalabashiki labarata kalabarata kalabashi. Hura barata kalabarata kalalalala barata kalabarata kalabarata kalabashi. Shiki lalalala barata kalabarata 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 barata kalabarata kalabarata kalabashi. Shakalalala barata kalabo.
Yesusku, 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 Yesusku. Kuriara basya karala basti kirala basya kirala basya. Kuriara bahara takarala basti kirala basya. Kuniara la basya karala bayara la basya kirala basya kirala basya. Kuriala basya karala basti kirala basya. Haleluya, haleluya. Engkau baik Yesus, terpujilah namamu, dimuliakanlah namamu, ya Tuhanku, ya Rajaku. Kami mengasihimu, kami mencintaimu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Aba Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan yang begitu ajaib dan sempurna buat kami. Kami tahu Aba Bapa, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami tahu juga, Engkau akan memberkati kami melalui firman kebenaran. Urapi anak-anak-Mu yang menyaksikan channel ini, Aba, sehingga mereka boleh dilepaskan, mereka boleh dibebaskan, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh mengalami pertobatan, dan bahkan melalui firman ini, mereka boleh mengalami pembaharuan secara total untuk semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, ambil alih fokus mereka, perhatian mereka, sehingga firman Tuhan yang disampaikan, mereka mengerti, mereka memahami, dan termaterai menjadi pelaku firman bagi hormat dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi bibir mulut hamba-Mu ini, Aba. Roh Kudus, berkata-katalah, biarlah hanya isi hati Bapa di surga yang diperkatakan, hanya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah kami semua boleh memperoleh berkat-berkat sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu. Berbicaralah, kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Musik boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Semua karena kebaikan Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Yang mengerti, katakan yes. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, saya percaya itu untuk kita semua. Karena waktu Roh Kudus menuntun saya untuk membawakan firman ini, saya mulai mencoba mengganti dengan firman lain. Tapi setelah beberapa hari saya belajar tentang firman yang saya kira itu lebih baik dibawakan sesuai dengan kebutuhan jemaat di tempat ini, ternyata saya tidak mendapat damai sejahtera dari Tuhan. Dan akhirnya tadi pagi saya mulai taat dan saya mengatakan sama Tuhan, Abah, kalau memang Engkau mengizinkan untuk membawa firman yang Roh Kudus tuntun, berikan hamba-Mu pewahyuan yang baru. Karena saya merasa bahwa firman itu sudah berapa kali dibawakan, dan ternyata Aba Bapa di surga mendengar apa yang saya sampaikan, dan di dalamnya ada firman-firman yang mengandung pewahyuan yang baru, dan saya percaya itu adalah sesungguhnya yang dibutuhkan jemaat di tempat ini. Hari ini kita akan
belajar tentang pelayanan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu setelah melayani banyak orang dan memberi makan, lalu Tuhan Yesus masuk dalam peristiwa atau pelayanan terhadap murid-muridnya dalam kisah berikut ini. Tema khotbah hari ini adalah tenanglah dan jangan takut. Kita akan belajar dari Matius 14 ayat 22. Kita akan mulai kisahnya dari Matius 14 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat multiplikasi, Tuhan Yesus menyuruh orang-orang tersebut untuk pulang dan mengutus murid-muridnya untuk berjalan lebih dahulu ke seberang. Dari ayat ini kita tahu bahwa ketika kita menjadi murid Yesus, kita harus siap untuk diutus. Apapun alasannya, kita harus mengatakan, saya siap. Dan Alkisah, murid-murid Yesus naik ke perahu dan pergi ke seberang. Lanjut di ayat 23. Ketika murid-muridnya sedang mempersiapkan diri untuk ke seberang dengan menggunakan perahu, dikatakan di ayat berikutnya, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saya percaya pada saat itu Tuhan Yesus juga merasakan keletihan, merasakan capek. Karena baru saja dia mengajar dan melayani ribuan orang. Tetapi di sela-sela kesibukannya, ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk ke seberang dengan menggunakan perahu, dia tetap memberikan waktunya untuk berduaan dengan Bapa di surga. Apapun aktivitas yang Tuhan Yesus lakukan, dia masih menyisakan waktunya untuk pergi berdoa. Dan hari-hari ini, Bapa di surga mau sampaikan kepada kita, apapun aktivitas kita, belajar dari Yesus. Tetap berikan waktu untuk berduaan dengan Bapa di surga. Lalu dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, bahwa ketika perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, ketika Tuhan Yesus sedang berduaan dengan Bapa, murid-muridnya sedang mengalami masalah. Apa yang terjadi dengan masalah yang dialami murid-muridnya? Murid-muridnya itu dalam perahu, dan saya percaya zaman itu tidak ada mesin Yamaha-nya. Mereka pasti menggunakan dayung. Dan mereka diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin sakal. Saya tidak akan bahas bahasa aslinya, tapi saya mempelajari bahasa aslinya. Karena ada beberapa yang keberatan dengan istilah teologi. Padahal dengan mempelajari bahasa aslinya, kita akan lebih mengerti makna yang terkandung. Tapi saya akan coba memakai bahasa yang sederhana. Waktu murid-muridnya diutus, ternyata untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pengutusan yang Tuhan berikan, tidak semudah itu. Bahkan murid-muridnya sendiri mengalami yang namanya badai, angin sakal. Dia terombang-ambing bersama teman-temannya, dan mereka sudah ada di tengah-tengah danau, bukan di pinggir danau. Karena dikatakan di sini sudah beberapa mil jauhnya. Artinya mereka sudah ada di pertengahan perjalanan. Tiba-tiba ada gelombang besar, ada badai. Dan lanjut, dikatakan di ayat berikutnya, kira-kira jam 3 malam,
katakan jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi bisa dibayangkan bahwa pelayanan mereka itu sudah menguras banyak tenaga, dan bahkan ketika mereka selesai melayani, mereka tidak bisa istirahat, mereka diutus lagi sama Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu perjalanan, suatu proses pelayanan, dan tiba-tiba di dalam proses tersebut di tengah jalan, murid-muridnya mengalami badai. Dan murid-muridnya ini adalah nelayan yang handal, yang hari-harinya menghadapi situasi yang sama di tengah laut. Pastinya murid-muridnya tahu bagaimana cara menghadapi badai di tengah laut. Bagaimana cara menghindari badai di tengah laut. Dan mereka bukan sendirian, mereka banyak. Dikatakan murid-muridnya, berarti beberapa murid di situ, dan mereka semua punya skill dalam nelayan. Artinya, seharusnya mereka tidak perlu takut lagi. Mungkin mereka bisa mengatasi masalah itu. Tapi kalau kita lihat kejadiannya dalam kisah ini, kita bisa membayangkan. Kejadian ini terjadi sampai jam 3 malam. Badai begitu besar, gelombang begitu besar, sampai mereka berusaha untuk mendayung, Bapak Ibu, bukan dengan mesin motor kapal. Karena pada saat itu belum ada mesin motor kapal. Mereka berusaha untuk mendayung bersama-sama, tetapi perahu mereka stuck. Perahu mereka tidak berjalan. Perahu mereka hanya diombang-ambingkan gelombang. Dan bayangkan saat itu jam 3 malam, jam 3 pagi. Saya pernah pergi memancing bersama anak saya. Lalu kami menyewa perahu dan saya jadi nahkoda kapal, anak saya bagian di depan untuk melepaskan jangkar. Ketika kami pulang, bahan bakar yang kami miliki habis. Padahal jaraknya sudah dekat dengan rumah yang menyewakan kapal. Tapi pada saat itu ada badai. Jadi kami berpikir, karena jaraknya dekat, kami bisa mendayung. Apa yang terjadi ketika kami mencoba mendayung? Harapan kami akan sampai ke tempat itu. Tapi karena badai yang kuat, perahu kami semakin lama, semakin menjauh dari rumah itu. Jadi kami sudah mengalami. Tapi pada saat kami mengalami, masih sekitar jam 5 sore. Masih ada cahaya matahari. Tapi murid-murid Yesus pada saat itu mengalami jam 3 malam. Dalam keletihan, kecapean, baru saja melayani 5.000 orang, karena murid-murid yang membawa roti membagikan kepada orang-orang itu, dan Yesus mengutus dia. Dan bahkan ketika mereka berjalan di tengah jalan, mereka terjebak di satu medan, di tengah proses, tiba-tiba ada gelombang, ada badai. Bisa kebayang ya, malam itu begitu dingin, karena hujan, karena badai, gelombang besar, di tengah-tengah, tidak tahu arah, kalau mau balik tak bisa balik. Tapi pada saat itu, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Lanjut, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, di ayat 26, dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu! Lalu berteriak-teriak karena takut. Pada saat mereka struggling, pada saat mereka frustasi, pada saat mereka stres, antara hidup dan mati, karena ada di tengah laut, dengan badai yang begitu dahsyat, dan hujan, malam yang dingin, tiba-tiba mereka melihat ada sosok bayangan berjalan di atas air. Dan mereka tidak mengenal bahwa itu Yesus. Sekalipun mereka sering bersama Yesus, tapi mereka tidak mengenal bahwa itu Yesus. Di dalam ketakutan, di dalam kebingungan, di dalam keletihan, berusaha untuk menggapai tujuan tapi tidak bisa, karena ada gelombang yang besar. Tiba-tiba ada sosok yang berjalan di atas air. Mereka berteriak, itu hantu! Dan bahkan mereka berteriak-teriak ketakutan.
Mereka sudah takut antara hidup dan mati. Mereka berusaha untuk bertahan hidup sehingga tidak terbalik kapalnya. Saat itu ada sosok bayangan yang berjalan. Banyak orang yang ketika di dalam goncangan hidup, di dalam badai hidup, di tengah danau, mereka hanya menggunakan kekuatan mereka sendiri. Mereka hanya berfokus kepada keahlian mereka. Mereka berfokus kepada asam garam kehidupan mereka. Mereka berfokus akan pengalaman kehidupan mereka. Mereka semua nelayan. Mereka semua tahu bagaimana menghadapi badai. Tetapi, apa yang terjadi? Perahunya tidak berjalan. Perahunya mengalami stuck di tengah danau dalam gelombang yang dahsyat. Tetapi, kita sebagai anak Tuhan, seharusnya percaya apapun kondisi yang kita alami, Tuhan Yesus pasti hadir. Tetapi masalahnya ketika Tuhan Yesus hadir, sama seperti murid-muridnya, dia tidak mengenal bahwa Tuhan Yesus hadir. Kenapa? Karena fokusnya kepada kekuatan sendiri. Fokusnya bukan kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan mau mengatakan, nah dalam situasi apapun, goncangan apapun, aku ada bersamamu. Tetapi banyak dari kita yang tidak melihat tuntunan Tuhan secara spiritual. Tapi hanya melihat yang kita lihat. Yang kita alami. Yang sedang kita hadapi. Padahal Tuhan mau menyatakan, aku selalu ada bersamamu. Apapun goncangan yang terjadi, aku selalu ada padamu. Murid-murid Yesus alami ini. Mereka berteriak, hantu! Mereka tidak mengenal figur daripada Yesus. Karena mereka pada saat itu berfokus hanya pada situasi yang sedang terjadi dan pada kekuatan dan pengalaman diri sendiri. Lalu ayat selanjutnya di ayat 27 mengatakan begini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Tuhan tahu bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, kita mungkin mengalami kondisi yang dialami sama seperti murid-murid Yesus. Kita tidak lagi menjadi tenang. Dan bahkan secara tidak sadar, kita menjadi takut. Tapi Tuhan katakan, tenanglah, aku ini aku. Jangan takut. Rancangan Tuhan bukan rancangan ketakutan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Ketika Tuhan berkata-kata, ketika Tuhan berfirman, apa yang terjadi di ayat 28? Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Di sini dikatakan hanya Petrus. Kenapa? Petrus adalah salah seorang murid yang cukup kritis, yang sangat responsif. Dia menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Petrus walaupun tidak bisa melihat bayang-bayang itu, tidak bisa melihat wajah jelas daripada Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia mulai mendengarkan perkataan Yesus, iman percayanya ada. Iman percayanya timbul. Dia percaya bahwa itu Yesus. Perkataan ini bukan berarti dia sedang menguji Tuhan. Tetapi di tengah goncangan yang terjadi antara hidup dan mati, seakan-akan Petrus mau ngomong, Tuhan, selamatkan aku. Biarlah aku datang kepadamu. Makanya dia katakan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air.
Iman timbul daripada firman pendengaran akan Kristus. Roma 10 ayat 17. Petrus ketika mendengar firman itu, dia merespon dengan tindakan yang berani. Kenapa saya bilang tindakan yang berani? Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ada tindakan yang perlu keberanian pada saat ada badai, pada saat ada goncangan, di tengah-tengah antara hidup dan mati. Dia bilang, kalau itu Yesus, bawa aku, suruh aku kepadamu, datang kepadamu berjalan di atas air. Iman perlu respon. Iman perlu tindakan. Iman perlu permintaan. Dia meminta kepada Yesus. Iman juga butuh satu permintaan kepada Tuhan. Makanya dikatakan di sini ada tindakan keberanian. Dia minta kepada Yesus untuk datang kepadanya, menyelamatkan dia bersama dengan Yesus, sekalipun harus berjalan di atas air. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan begini. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Katakan pertolongan. Di saat-saat seperti itu murid-muridnya butuh pertolongan. Tapi hanya Petrus yang ketika mendengar suara Tuhan, dia merespon dengan tindakan keberanian. Ada tindakan yang dia mau lakukan sebagai bukti iman dia. Kembali lagi ke Matius 14. Waktu Petrus meminta kepada Yesus bahwa dia, mintalah aku datang kepadamu. Jadi dia memohon untuk meminta Yesus datang kepadanya. Setelah itu, setelah Petrus berkata-kata demikian, lalu apa yang dikatakan Yesus? Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Ketika kita meminta sesuatu kepada Yesus, Yesus tidak pernah membuat kita berkecil hati. Yesus tidak pernah memarahi kita. Yesus tidak pernah membuat kita lebih down lagi, lebih drop lagi. Yesus adalah Bapa yang baik. Makanya ketika saya dipilih menjadi gembala oleh Tuhan, saya bilang, Aba, Bapa, berilah saya hati Bapa. Saya tidak mau membuat anak-anak saya down. Tapi saya mau memotivasi anak-anak saya untuk bangkit. Untuk lebih lagi berkarya. Untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Yesus tidak mengatakan apa Petrus? Yang benar saja Petrus, masa kamu minta kamu suruh jalan di atas air? Emang kamu bisa jalan di atas air? Tuhan Yesus tidak menjawab begitu. Tapi ketika Petrus memiliki iman, percaya bahwa ketika mendengar firman Tuhan, ketika mendengar suara Tuhan, itu Tuhan. Dan dia tunduk, dia taat, dia mau berjalan. Dia bilang, Tuhan, mintalah aku datang kepadamu. Tuhan cuma bilang apa? Mari ke sini, datanglah. Hanya satu perkataan pendek yang mengandung makna dan kuasa. Dia minta kepada Petrus untuk datang. Iman harus disertai dengan tindakan. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan di sini. Ketika Petrus memiliki iman percaya, ketika Petrus memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus meresponi, Petrus tidak tinggal diam. Tetapi Petrus taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Yaitu apa? Datanglah. Dia berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Ketika dia berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu Tuhan mau Petrus datang kepada dia, Tuhan Yesus mau Petrus berjalan kepada dia, menuju kepada dia,
terjadi satu mujizat yang luar biasa. Mengalahkan hukum fisika. Bahwa Petrus berjalan di atas air. Ketika kita mengalami badai, goncangan, dan kita tidak pernah bisa keluar dari goncangan itu, hanya ada di titik itu berulang-ulang tanpa bisa maju, melangkah menuju next level. Kita perlu minta kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan merespon untuk datang, kita harus datang kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mulai melangkah dari putaran, dari lingkaran di mana kita selalu berada. Sama seperti perahu mereka, perahu murid-muridnya yang selalu ada di tengah badai dan tidak bisa bergerak sama sekali. Iman bukan hanya percaya. Iman juga harus meminta. Tapi ketika meminta, iman juga harus disertai dengan tindakan keberanian. Petrus berjalan di atas air. Lalu di ayat 30, ketika dia mendapatkan Yesus, dia sedang berjalan dan dekat dengan Yesus, fokusnya mulai terhilang. Dia sudah mengalami mujizat. Dia sudah dekat dengan Yesus. Tetapi ketika dirasakan angin, imannya sudah mulai goyang. Imannya sudah mulai bimbang. Logikanya sudah mulai berpikir, kok saya berdiri di atas air? Banyak anak-anak Tuhan yang sudah menerima mujizat, mengalami kebaikan Tuhan. Tapi ketika fokusnya mulai hilang dari Tuhan, imannya akan bergoncang kembali. Apa yang terjadi? Takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Iman tidak pernah bisa berjalan beriringan dengan ketakutan. Iman dan ketakutan adalah dua hal yang bertentangan. Ketika dia memiliki iman percaya, ketika dia mulai bertindak, tidak boleh ada ketakutan. Kalau sampai ada ketakutan, maka iman tidak akan bekerja secara sempurna. Orang yang tenggelam tidak akan langsung tenggelam. Orang yang tenggelam akan mengalami step-step untuk tenggelam. Makanya dikatakan, ketika Petrus baru saja mulai tenggelam, ya, secepat itu Petrus langsung berteriak kepada Tuhan. "Tuhan, tolonglah aku." Ketika kita mulai merasa karir kita, keluarga kita, pelayanan kita mulai tenggelam, berteriaklah minta tolong kepada Tuhan. Jangan biarkan dirimu tenggelam. Tapi ketika mulai merasa akan tenggelam, berteriaklah. Saya ulang lagi, berteriaklah minta tolong kepada Tuhan. Apa yang kemudian Tuhan lakukan? Lanjut di ayat 31. Segera, katakan segera. Ketika kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan penundaan. Ketika Petrus minta tolong kepada Tuhan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Petrus sudah mengalami mujizat, tetapi dia bimbang ketika dia merasakan terpaan angin. Terkadang kita sebagai anak Tuhan, kita mengalami satu karir yang berputar-putar. Sama seperti perahu daripada murid-murid Yesus yang tidak bisa bergerak karena badai, karena gelombang, karena angin kencang melawan arah. Sehingga dia tidak bisa maju. Kapalnya stuck, perahunya stuck. Berusaha untuk mendayung dalam ketakutan, dalam kebingungan, dalam keletihan, dalam stres. Tapi Tuhan mau bilang, saya ada di situ. Saya selalu ada sama kamu.
Pada saat Tuhan datang, kita tidak mendengar spiritual karena kita tidak tenang, kita dalam ketakutan. Apa yang kita fokuskan? Kekuatan kita, mencoba mendayung dengan kekuatan kita. Padahal itu tidak ada hasil sama sekali. Tapi Petrus yang mendengar firman Tuhan, yang mengenali suara Yesus, langsung dia bilang, suruh aku datang. Ketika dia memiliki iman, dia minta. Dan ketika dia minta, dia lakukan. Tapi sayangnya, ketika sudah dekat dengan Yesus, dia mulai goncang. Dia sudah mengalami mujizat, dia sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi, ada waktu-waktu ketika dia merasakan tiupan angin, dia mulai bimbang. Tapi ketika dia mulai tenggelam, dia masih ingat Yesus, dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus memegang tangannya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Apapun yang terjadi, dia akan segera menolong kita. Dia akan segera mengulurkan tangannya buat kita. Dan perhatikan di ayat selanjutnya, di ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Pada saat Petrus mulai tenggelam, dia menegur. Petrus, kenapa kamu ragu denganku? Kenapa engkau bimbang? Padahal Tuhan sudah bilang, tenanglah dan jangan takut. Karena rancangan Tuhan selalu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita perhatikan di sini, lalu mereka naik ke perahu, berarti ketika si Petrus mulai keluar dari perahu, bertemu dengan Yesus, berarti dia sudah berbeda jarak dengan perahu. Setelah dia tenggelam, Tuhan Yesus pegang tangannya. Cuma pertanyaannya sekarang, ketika Tuhan Yesus tolong Petrus, yang karena bimbang, karena ragu, sudah mulai tenggelam, apakah Petrus diseret-seret? Ataukah Tuhan Yesus yang tadinya di atas air, langsung tenggelam di atas air, pegang satu terus berenang begini? Ataukah Petrus dipegang tangannya, lalu ditegur Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu, kamu harus percaya, imannya pulih, dan Petrus diangkat naik, dan Petrus bisa berjalan lagi. Saya percaya ketika dikatakan mereka naik ke perahu, pada saat Tuhan Yesus menegur Petrus, karena Petrus seorang yang responsif, seorang yang kritis, imannya pulih, dan dia berjalan kembali di atas air. Lalu mereka berdua naik ke dalam perahu. Karena Tuhan Yesus adalah figur yang sabar, yang selalu menunggu pertumbuhan iman kita untuk menjadi sempurna. Sehingga pada saat iman kita sempurna, Tuhan akan berikan kemenangan demi kemenangan. Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Sangat lucu ya. Badai, begitu hebat, begitu kuat, tiba-tiba pada saat mereka naik ke perahu, badainya reda. Tapi jangan lupa dikatakan di sini mereka. Artinya apa? Ada Petrus dan Tuhan Yesus. Apapun badai kehidupan yang kita alami, kalau hanya berfokus sama kekuatan kita sendiri, percayalah, perahu kita tidak akan pernah bisa berjalan. Perahu kita akan berulang-ulang dan memakan waktu lama, tetapi tetap di titik yang sama. Kita harus undang Yesus masuk ke perahu sehingga badainya reda. Otomatis kalau badainya reda, perahunya bisa jalan. Bagaimana masalahnya bisa reda kalau kamu tidak pernah libatkan Yesus dalam hidup kamu? Bahwa Yesus masuk dalam perahu semua aspek kehidupan kita. Maka percayalah, badai di sekitarnya akan reda. Kalau dalam Yohanes 6 ayat 21, paralel daripada Injil sinoptiknya begini. Yohanes 6 ayat 21, coba kita lihat. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ketika Yesus naik ke perahu mereka, Yesus ada bersama-sama mereka, seketika itu juga perahunya sampai ke pantai, sampai ke tujuan.
untuk mencapai tujuan hidup kita, kita harus melibatkan Yesus. Keluarga tanpa Yesus sia-sia. Pekerjaan tanpa Yesus sia-sia. Karir pelayanan tanpa Yesus sia-sia. Tapi kalau Yesus ada dimanapun, apapun yang kita kerjakan, pasti berhasil dan beruntung. Ayat terakhir di Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Dari kisah ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus sekarang ada di surga dan dia mampu melakukan apa yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Ketika kita mulai tenggelam, kita minta tolong kepada Tuhan, dia akan berikan tangannya. Ketika kita beriman mendengar firman-Nya, kita meminta satu tindakan, dia akan meresponi kita. Jangan biarkan diri kita tidak berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Karena ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan buat kita. Tapi untuk mendapatkan berkat-berkat itu di next level, kita harus punya iman, percaya, dan tindakan. Jangan ragu, jangan bimbang, tapi tenanglah dan jangan takut. Percayalah, Tuhan kita yang tidak terlihat selalu ada di samping kita, dimanapun kita berada. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang personal. Dia selalu menyempatkan dirinya untuk berdua dengan Bapa di surga. Dan dia juga selalu menyempatkan dirinya untuk berdua dengan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita nyanyikan sebuah lagu sebagai tindakan iman kita. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus. Hirana
Terima kasih Bapa buat firman kebenaran-Mu, untuk mengingatkan kepada kami bahwa Engkau selalu ada di sisi kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami merasa bahwa kami tidak bisa bergerak, kami tidak bisa melakukan apa-apa, kami putus asa, kami sudah capek Tuhan, kami sudah letih Tuhan, kami tidak tahu lagi harus bagaimana. Tapi di saat-saat seperti itu, Engkau ada di sisi kami. Bahkan Engkau mencoba mengatakan kepada kami, aku ada di sini nak, aku ada di sini. Tapi terkadang kami tidak melihat Engkau, kami tidak mendengar Engkau, karena hati kami tidak tenang. Aba Bapa, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Kami tahu bahwa apapun yang Kau izinkan dalam hidup kami, semua adalah kebaikan. Oleh sebab itu, saat ini juga Aba, jamah lawat daripada anak-Mu. Kiranya aktifkan panca indera rohani mereka, sehingga telinga rohani mereka lebih peka lagi mendengar suara. Sekalipun mereka tidak bisa melihat Engkau, tapi biarlah perbaharui mereka mulai saat ini, untuk fokusnya hanya kepada suara Tuhan, bukan kepada kekuatan sendiri. Biarlah firman Tuhan yang akan menuntun anak-anak-Mu untuk melewati badai ini, dan bahkan mengundang masuk Yesus dalam perahu mereka, dalam perahu semua aspek kehidupan mereka, sehingga badai menjadi tenang. Dan kami percaya Bapak, ketika Yesus ada dalam perahu anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi, maka seketika itu juga perahunya akan sampai ke pantai. Apapun keinginan mereka akan sampai ke tujuan dan keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai anak-anak-Mu Aba, perbaharui setiap anak-anak, sehingga mereka boleh mendengar firman, mendengar perkataan-Mu, mendengar suara-Mu, dan dengan iman bertindak secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Terima kasih buat semua. Terima kasih buat firman. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, masyurah bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang percaya dan anak-anak yang sudah berusia 12 tahun. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan ingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan Yesus, dengan tubuh dan darah Yesus, supaya kita ingat akan Dia, pengorbanan Dia, karya Dia di kayu salib. Dia menggantikan kita yang berdosa seharusnya disalib, tapi karena Dia, kita boleh dilayakkan untuk bertemu dengan Allah. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus koreksi diri kita masing-masing. Jangan sampai ada dosa di hati kita, ada masalah di hati kita yang belum kita selesaikan dengan Tuhan. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Kalau ada yang Tuhan ingatkan kepada kita pribadi lepas pribadi, ada masalah-masalah yang belum beres, ada masalah-masalah yang belum selesai, ada kebencian, ada kemarahan, ada kepahitan, ada kesedihan, ada kekecewaan. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, minta ampun kepada Tuhan. Lepaskan juga pengampunan kepada orang-orang yang membenci kita, yang membuat kita terintimidasi, terdakwa. Lepaskan pengampunan. Bebaskan hati kita dari hal-hal yang kotor, sehingga kita layak untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Jangan kau ingat-ingat lagi dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Yesus. Masing-masing boleh bagikan hosti ke rekan-rekan yang lain. So here I bow to lift you high, Jesus, we glorify in all things. For all my life I am yours forever. God here, and now we lift it high. Right here and now we glorify. Of heaven and earth, brought me back to life. I am forever. I am yours. I am yours forever. I am yours. I am yours forever. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti tinggi-tinggi di tangan saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, jangan diam-diam. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus buat karya keselamatan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur. Hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur. Mari kita satukan hati untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapan. Pulanglah dan bawalah berkat keselamatan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesembuhan, berkat kelepasan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari
Allah Bapa di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.